sistem tanam dengan sistem saset. Kalau ini sama dengan ini, cuman labelnya aja yang berbeda. Komposisinya sama. Itu manfaatnya banyak. Nanti saya kasih tutorial aja. Ini alhamdulillah untuk sawit ini saya punya binaan itu dari umur sawit 2 tahun setengah saya semprot pakai biotani. Kemudian 3 bulan saya datang lagi, yang dulunya awalnya buah pasir itu sudah menjadi buah sawit, Pak. Walaupun masih kecil-kecil. Kemudian calon buahnya itu udah banyak. Yang rata-rata pada umumnya saat itu sawit umur 2-3 tahun itu kemampuan hasil produksi pertama paling kencang, paling besar itu hanya sekitar 7 kintal. Alhamdulillah saya tembus 9 kintal, Pak. Sampai 1,5 ton di usia 3 tahun 2 bulan. Nanti saya kasih videonya, ada videonya. Itu penerapannya sederhana. Kalau sawit itu kan ada 3 tipe, Pak. Sawit dewasa atau yang 10 tahun ke atas. Itu kalau sistem penyemprotan kan nggak mungkin. Nah, nanti yang 10 tahun ke atas pakai polanya sawit yang ini, Pak. Pakai pupuk Saset. sawit saset. Ini hanya tanam di Sekitar pohon. akar. Ya. Itu sangat simpel sekali. Kita hanya gali tanah, jarak dengan pohon itu kurang lebih kita ambil Pelepah. tandanya dari pelepah saja, yang gampang, Pak. Pelepah yang ujung pelepah itu, nah itulah tandanya akar yang paling ujung. Dan di situ aja tanam di situ. 1 pokok 3 saset. Ini paling sederhana. Kalau sawit usia 7 tahun sampai 5 tahun, nah ini masih bisa kita semprot, Pak. Ini dengan alat bantu spray yang panjang itu masih bisa kita semprot. Itu 5 sampai 7 tahun. Nanti yang 5 tahun ke bawah pakai pola semprot ini. Alhamdulillah dengan pola semprot itu dahsyat, Pak. Kelihatan nyata dalam 3,5 bulan itu 3 bulan itu udah pelepahnya terbuka, daunnya hijau, kemudian calon buahnya ini banyak. Nanti saya kasih videonya. Penyemprotannya dalam satu aplikasi untuk semprot ya. Ini saya bagi 5. 1 botol ini saya bagi 5 per tangki. Jadi dapatnya 5 tangki, Pak. 1 tangki itu 1 gelas aqua ini. Ini saya bagi 5. Nah, dalam 1 tangki usia 3 tahun itu saya maksimal dapat 13 pohon. 13 pohon. Karena kalau 1 hektar itu rata-rata 120 pohon, Pak, sampai 125 pohon per hektar itu sawit itu. Kalau di atas itu dia jaraknya udah terlalu rapat. Kalau jarak normal 9 atau seharusnya kan 10 kali 10 atau 9 itu ketemunya 125 pokok. Nah, jadi kalau 1 tangki itu dapat 13 pokok pokoknya harus habis. Kalau lebih dari itu berarti terlalu cepat. Lebih sedikit malah bagus. 10 pokok dalam 1 tangki. Berarti kalau 5 tangki dapat berapa? 15 pohon. Kalau anggap aja 10 pokok. Berarti kalau 1 tangki 5 tangki 1 liter ini dapat 5 tangki, berarti dapat 50 pohon. Kalau saya butuh 1 hektar 125, berarti butuhannya berapa botol? 2,5 botol. Anggap aja 3 botol. Kalau sekarang 3 botol kali 150, Pak, 450. Sekarang Bapak tanya teman-teman sawit, mupuk 450 bisa nggak garansinya dapat begini? Nggak ada, Pak. Mereka mupuk 1 pokok itu rata-rata kebutuhan berapa tahu Bapak pengen tahu? Korea TSP yang mereka gunakan itu 1 pokok berapa? 500.000. 1 kilo, Pak. 1 kilo, Pak, mereka itu gunakan. 1 kilo harga 15.000 berapa? Kali 100 1.500.000 anggap aja. Pakai biota cuma berapa tadi? 150. Murah mana, Bu? Bayangin. Hasilnya Masya Allah.
jelas. Oke. Kalau kemudian kelapa sawitnya panen dalam tadi itu, Ya. hitungannya kiloan atau bagaimana? Kiloan. Oke, kalau sekilonya rata-rata berapa, Pak? Saat ini infonya 2.700 Pak. Oke, berapa? Kalau kemarin sempat 3.000. Artinya gini Pak, saya Iya. bertanya, kan ini visi misinya menuju baik Ya. untungnya petani ada di mana? Nah, Baik oke. Nah, Makanya sekarang kita hitung dari padi. Nih, oke. keuntungannya padi dari mana petani bisa pakai ini kalau hasilnya meningkat. Sekarang harga padi 6,5. Kalikan 1 ton, kalikan 5 ton Pak, 5.000. Hitung Pak, Bu. Hitung. 5.000, anggap aja nggak usah terlalu tinggi-tinggi. 6,5 saja. Baterainya mau Oke. habis. Supaya Bapak Ibu bisa bedah nih. 500 ya. Ya, 6,5 kali 5 ton saja. Kita realistis dulu hasil produksi petani mereka. 32.500.000. Berapa? 32.500.000. 32.500. Oke, 32.500 kalau pakai pupuk biotani dikurangi. Oke, dikurangi dulu. 1.840. Berapa sisanya? 30.660.000. 30.660.000. 30 juta. 660. Katakan 30 juta. Mereka kalau masih megang ya untuk bayar hutang 5 juta untuk ini. Berarti kalau kita sistem kenalkan dengan sistem nabung, 3 kali panen petani bisa berangkat umroh nggak Bu? Berangkat. Luar biasa. Dengan konsep itu harga sekarang ini realistis 5 ton loh Pak. Biar pada langsung saya kasih tahu. Alhamdulillah tembus 7 ton. Bayangkan kalau kemarin peningkatan hanya 3 ton saja. 3 ton, 6,5 kalikan 3.000 kilo. Coba berapa? Coba hitung itu Bos, biar tahu tuh. Lah, berapa? 19 juta ya? 19 juta. Kalau dia tanam 3 kali berapa Pak? 60 Buat berangkat umroh pakai 32 juta lebih nggak Pak? Lebih. Masya Allah Pak Haji, ya kan? Ya? Paket hanya peningkatan 3 ton Pak. Ya, bahkan hanya pakai pupuk kita paketnya hanya 1.400.000 utang lagi. Oh, kurang apa lagi gitu ya? Ya kan? Luar biasa. Ini Pak, jadi alhamdulillah dengan konsep ini Bapak Ibu insya Allah kita niat silaturahmi akan banyak sekali. Barokah insya Allah. Ya, oke. Lagi Bu. Iya. Jagung mungkin. Ya. Keluarga besar saya adalah Kopi. kopi. Ya. Terus di mana yang lahannya itu ya itu tadi efek dari penggunaan Pupuk kimia. Ya itu di diobatin itu luar biasa penurunannya Pak. Siap. Pohonnya banyak yang mati. Terus kemarin saya udah coba kasih pupuknya, cuma katanya untuk pengaplikasiannya itu sangat butuh tenaga dan ini gitu Pak. Ya, ribet. Teknisnya gimana tuh Pak? Oke, kalau kopi Bapak Ibu ini mudah. Yang pertama kopi harus diproning daunnya, dikurangi pelepahnya. Iya. Ya, namanya proning tunas, dikurangi pelepahnya. Jadi setelah itu tujuannya apa supaya sinar mataharinya masuk membantu untuk pertumbuhan daun di awal. Setelah diproning, baru kemudian pakai biotani ini. Sistemnya semprot aja kalau kopi Pak. Jadi kalau lahannya bukit Lahannya bukit, terus jumlahnya itu besar. banyak. 5.000, 8.000 pohon. Sebetulnya kalau mau efektif, sebetulnya paling sederhananya bisa drone. Tapi dengan jumlah kalau lahan kendala lahan itu bisa sistem tanam. Oh, bisa begitu ya. Ya, sistem tanam saja per pokok pakai 3 biji, pakai 3 saset. Itu hanya per pokok hanya pakai 3 saset saja per pokok. 1 hektar ya Pak ya, per paket itu maksudnya? Enggak, satu paket ini nanti tinggal dihitungkan. Kopi kan jumlah kopi kan berbeda dengan sawit.
dihitungkan per pokok dulu. Karena kalau ini jumlahnya satu bungkus ini 32 pieces. Ya, nanti tinggal dikalikan berapa. Nah, caranya gitu. Nanti baru ketemu komposisinya. Kalau untuk penamburannya ukurannya berapa? Dia cukup hanya dicangkul saja di tanah, digali, masukkan aja udah tutup sama tanah. Dia saset aja, saset kecil-kecil. Iya, betul. Ini mudah sekali dalam pohon. Kayak kopi itu udah ada. Ya. Kayak teh kopi. Oke. Sekarang mau ngitung sawit nggak? Mau. Lagi mau ngitung sawit nggak? Mau dong. Ajarin ngitung sawit. Baik. Kopi aja Pak. saja. Oh, iya. Kopi aja Pak. Ya, nanti saya hitung Pak. Jadi kopi kalau lahannya mungkin pakai ini aja Pak. Ya nggak Ya, bos? sama dia pakai satu pohon itu 3 titik. Kalau satu pohon ketemunya 5.000 ya tinggal dikalikan, dibagi dulu caranya. 1.000 berapa kira-kira Bu? Berapa pohon kira-kira aja? 8.000 dibagi 32, ketemunya berapa bungkus? Itu penggunaannya itu Pak. Nanti- Padat Pak. Iya. Nggak dicampur dengan yang lain Pak. Kalau awal, makanya saya tanya karena ini kan medannya Ibu kan berbukit. Kalau perlakuan seperti agak susah, Ya betul. makanya kita nggak mau memaksakan. Nggak kepake, Pak. Nah, nggak kepake. Banyak. Kalau saran saya mending ke tanah saja. Jadi nutrisinya, penyerapannya melalui tanah saja. Kalau misalnya itu dicampur sama urea gitu. Boleh. Bisa ya? Boleh, bisa sekali. Iya kan ada waktu-waktunya nih Iya. Pak. Waktu Nanti makanya saya bilang kombennya di awal pakai organik, nanti anorganiknya seperti perlakuan umumnya atau biasa, tapi pengurangan saja. Contoh misalkan satu pokok kemarin dia saudaranya Ibu pakai sekitar 5,5 kilo, misalkan setengah kilo per pokok. Nah ini dikurangin saja, dipakai hanya kurang lebih setengahnya lagi, atau berarti kalau seperempat, setengah kilo ambilnya seperempat saja per pokok. ditinggalkan memang nggak bisa ya Pak ya untuk kimia ya. Untuk saran saya karena penggunaannya sudah tinggi, jangan langsung, mending pengurangan aja dari misalkan 1 kilo menjadi setengah. Kalau kemarin pakai setengah kilo urea, berarti ketika pakai pupuk hayati ini hanya pakai setengah saja atau seperempat rasanya. Oke, seperti itu. Ya, kebetulan saya saat ini karena untuk keadaan saya sendiri gitu Pak. Ya. Saya di bulan Desember ini diminta pupuk. Iya. Kalau sebetulnya saya lahannya bagus, ya, nanti saya kasih pola semprot itu jauh lebih murah. Tapi Nah, agak kalau mungkin tantangannya sama dengan. Oke, ada yang lain? Ini insya Allah cukup. Saya tambah nggak ada ya? Apa Pak? Silakan. Kalau ini saya kan dari Aceh Pak ya. Siap. Itu biasanya daerah saya itu pala. Palawija. Pala. Oh, pohon pala itu ya? Oh iya. Jadi gendalanya Apa kendalanya Pak? dari dulu itu dia nggak pernah ditutup asal Ya. di tanah kan Wes tanah pasrahkan sama Allah saja Pak. enggak sekarang ini. Siap. Jadi udah mati, udah hampir 30 tahun. Iya. Tanam misalnya 5 tahun mati masih dari Mati. Ya apa namanya jadi rusak dari ujung. Ya dari ujung ya ujung ya kena virus. Jadi buahnya seperti pohon itu pohon sawo. Ya, Buah jadi putih tua ambil tiap hari bisa diambil. ya pengendaliannya itu pakai biofungi nih Pak. Pakai fungi itu disiramkan saja ke batangnya. Disiram. Ya, jadi fungi tadi kalau mau difermentasi dicampur dulu dengan apa? Air kelapa. Air gula. Gula. Misalkan pengen kembangkan nggak usah banyak-banyak Pak. Contoh saja misalkan pohonnya cuma 10 ya contohnya 10 berarti kembangkan saja 10 liter dengan air 10 liter ini pakai dibagi jadi 4 dalam satu botol dibagi jadi 4 gulanya pakai setengah kilo aja lah kalau 10 liter ini 250 gram kalau dibagi 4 berapa jadi? Ayo
berapa jadinya? 250 gram kalau dibagi 4 60 gram. Nah, caranya begitu, bagi. Setelah dikembangkan 60 gram, ditambahkan dengan 10 liter air, habis itu gulanya setengah ya. Setelah itu kalau mau pakai, rendam biarkan dulu 3 hari. Besoknya kalau mau digunakan untuk nyiram tanaman pala, ambil 1 gelas aqua, Pak. Ya, dari air fermentasi tadi, ambil 1 gelas aqua, masukkan ke ember. Kalau nggak punya semprotan, ke ember aja lah, ember yang 15 liter itu, bekas cat. Nah, itu masukkan 1 gelas aqua dengan air kurang lebih 10 liter. Udah siramkan aja di pokok pohon itu. Pokoknya Jadi untuk peningkatan buah pakai pupuk itu. Pupuk. nanti baru kalau peningkatan buahnya, nah pakai ini Pak. Tuh, pakai ini. Dicampur dalam aplikasi boleh, dipisah boleh. Kalau untuk pengendalian penyakit Pak, itu dari akar saja melalui fungi saja. Nanti baru untuk merangsang buah pakai biotani ini. Bisa disemprot nggak Pak? Kalau kita kan istilahnya tuh Kalau pala pohonnya tinggi, dia pakai sistemnya sama, disiram saja. Disiram, nanti perlakuannya di 1 bulan pertama lakukan penyiraman 4 kali. Nanti pengulangannya baru intervalnya sebulan 2 kali. Disiramnya di bawah aja itu Pak. Ya, kalau pala itu akarnya kan akar tunjang, apa namanya? Tunjang. Yang sama Ya, jadi dia di dekat pelepah aja nggak apa-apa, di dekat pohon itu nggak apa-apa. Kalau sama buat durian juga sama Pak. Sama, polanya sama Pak. Jadi bikin bikin lingkaran. Nah, itu durian. Itu sama polanya. Pertama di minggu pertama lakukan bisa 3 kali pengulangan sampai 4 kali pengulangan. Kemudian baru setelah itu sebulan bisa 2 kali. Ya, di awal. Sama seperti juga sama. Nanti jangan sampai kemudian dikasih sarung ya kalau nggak buang. Oke, ada lagi pertanyaan? Kira-kira cukup? Insya Allah ini tambah. Nah, ini dokumentasi. Ya. Nah, cabai. Oke. Ini Pak contoh-contoh dari hasil kita Pak. Ya. Ini di Maros dari 4 ton jadi 6,1. Berarti ada peningkatan berapa ton Pak? 1 ton aja udah. Kali 6,5 sekarang Pak. Ini 6 ton jadi 10,4. Ada 4 ton Pak. 20 juta lebih nih, ya kan? Nah, ini 8, 5 jadi berapa? Ada peningkatan 3. Nanti di Bojonegoro 3,5. Ini 3,5. Sekarang dengan harga 6.000, 6,5 Mas Allah. Ya. Ini kalau Bapak perhatikan nih, kalau padi organik itu malainya panjang, ya. Kemudian kelihatannya masih hijau Pak, tapi sudah tua. Itu kalau organiknya di ini saya di Pulang Pisau dari awalnya 4 ton menjadi 7 ton. Ini tantangannya besar karena Kalimantan itu zat asamnya tinggi, pH-nya rendah, gitu. Nah, ini makanya alhamdulillah saya penerapan ini tembus 7 ton Pak. Itu mereka kalau dulu paketnya belum ada ini, belum ada pupuk hayati. Kita dulu hanya 1.250.000. Tembus 7 ton. Ini jagung, masya Allah dari 7 ton sampai 15 ton. Ini di Bali, Pantai ini 22 ton. Ya, 20 ton itu. Masya Allah, bayangin Pak, dari 7 jadi 20. Sekarang harga jagung berapa Bapak, ada yang tahu nggak? 8.000 Pak. Udah tinggi orang. Masya Allah sekarang 7 8.000 menjadi 20 ton. 8.000 bener sekali, panen udah. Mereka udah. Jadi 5 ton. Nggak usah muluk-muluk ya, 8.000 ke 6.000 aja Pak. Nah ini cabai Pak. Itu yang mati Ini itu apa, di cabai lambung. penyakitan ini Pak. Nah ya, jadi kalau cabai penyakitan tuh begini. Nah, Sama orangnya juga pusing juga ini. Pusing Pak. Nah apalagi kalau sekarang Bapak Ibu tahu harga cabai berapa sekarang?
80, kemarin 120, 80 Pak. Bayangin kalau petani kondisi 80, kondisi cabenya begini pusing Pak. Ini udah harusnya terus harusnya. Jadi ini awalnya juga kalau disuruh beli nggak mau Pak. Maunya demplot gratis nih mereka. Begitu disemprot, alhamdulillah berubah Pak. Jadi begini Pak. Langsung nggak mau. Langsung nggak mau kerja Dan mukanya juga berubah nih ada senyumnya sekarang ya. Jadi kalau senang gratis lagi pasti senang ya kan. Manusia asli banget nih. Pertama mau bagi hasil. Jadi apalagi kan dengan harga sekarang ya Nggak jadi. Iya. Apalagi dengan program biota ini kalau untuk cabai dengan lahan 1 hektar itu nggak lebih dari 3 juta. Asal buat demi sampai 80 kali sekian. Iya. beda komposisinya Pak. Kalau cabai beda komposisi. Karena perlakuannya nanti saya kasih nanti saya kasih. Ini cabai cabai 11, 12 sama bawang merah. Karena mereka butuh perlakuan ekstra. Ini kalau bawang merah itu sama kayak bayi Pak. Ini Bapak kalau Ibu pengen tahu cabai bawang merah itu bisa sehari mereka nyemprot 2 kali. Apalagi kalau udah turun hujan, padahal baru nyemprot lagi nggak? Nyemprot lagi. Kalau sedikit habis di daun. Karena pertumbuhannya telur ini ulat ini kalau udah bertelur semalam aja habis. Makanya perlakuan di bawang merah kuat di sini. Kuat di pestisida, sama di kuning. Ini harus kuat. Nah, makanya perlakuannya kalau tadi padi bisa santai-santai 10 hari sampai 15 hari, tapi kalau ini bisa seminggu 4 kali. Apalagi kalau tanamnya musim hujan, wah ekstra lagi Pak, ekstra lagi perlakuannya. Nah ini ngeri Pak hasilnya Pak, buah ini bagus, ini untuk kol, mubis. Nah ini simpel, ini cuman 1 tutup aja Pak, dari 1 kali tanam sampai panen dia 1 tutup aja bisa hasilnya begini. Woi, 1 lebih ya. Iya. 10 liter Pak, 1 tutup aja. Nih, gubernur kita juga terjun ke lapangan Pak kalau ada kegiatan panen. Pendampingan juga ini. Ya kan? Nah, wortel. Nah ini contoh kalau tanaman keras, ini perlakuannya juga dibersihkan dulu, di pruning, ya. Kalau bahasanya kita bikin stres. Nah, kita bikin stres dengan kelebihan pupuk, kelebihan nutrisi, makanya disiram. Ini siram. Nah, kita serang ini nggak langsung ya, enggak Bu, karena foto. Tapi ada prosesnya gitu ya, ada prosesnya. Nanti dikira enak banget ini habis nggak ada langsung ada. Oh ini AI ini bukan. Tapi ada prosesnya, makanya mekanisnya tanamannya dibikin stres dulu. Caranya dipruning. Nah, ini kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Udah mulai bunga, 6 bulan mulai setelah dia sudah bunga, sudah pentil, disemprot terus supaya buahnya ini makin besar. Itu pakai aja Bu. Nah gitu. Jadi ada polanya, ada aturan mainnya, ada caranya. Ya, sekali ini untuk apa? Kopi. Nah ini kopi yang sudah kita terapkan itu dengan sistem semprot. Makanya karena lahannya Ibu tadi diperbukitan, makanya konsepnya pakai sistem tanah aja, sistem gali aja. Jadi buah masa Iya, semua pakai ini aja. Iya, 1 pupuk untuk pembuahan, untuk masa bunga, untuk merangsang buah ini supaya cepat matang. Pakai pupuk hayati ini. Nanti makanya kalau saya bilang dikombin dengan biotani yang VOC, sistem siramnya bisa. 1 tutup 1 liter. Kalau pakai ini berarti 1 tutup 10 liter. pakai yang padat yang tadi apa Ya, yang apa? Namanya sawit hayati. Nah, ini dengan sistem semprot ya Bapak, buahnya masuk. Ya.
Kopi saat ini harga berapa kopi? 80, Masya Allah. Pak ini di mana Pak? Ini di Sulawesi atas itu mana ya? Saya lupa, saya punya mitra nih. Takalar ya? Takalar ya? Ya. Woi, kopinya luar Isi biasa. kopi Lampung. Biasa. Pak. Satu pohon berapa karung bos? Ini dari pepaya, ini sama perlakuannya ya. Awalnya kalau Bapak perhatikan nih buahnya nggak bisa bagus, pasti buahnya nggak rata, kecil ya kan. Jadi ini dihabiskan dulu juga. Yang sekarang pernah dihabisin cloning, perhatikan buahnya. Nah, itu fase perlakuannya semprotnya ke batang semua ini Pak. Dari bawah ini disemprot nih. Sampai karung. Nyemprotnya begitu dari bawah begini semua sampai daun. Yang masih kejangkau saja disemprot. Buahnya sampai itu kan bawahnya hasilnya. Kalau sekarang nah itu hasil banyak yang contohnya kita yang ambilkan. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan Pak? Silakan yang mau nanya. Kembali ke pohon itu Pak. Ya, Yang durian itu kan pohonnya tinggi. ya Kalau cuma dari bawah aja gimana nih Pak? bisa Pak melalui siram Pak tanah. Tanahnya aja. Iya, Pakai yang tadi itu yang apa namanya sih? Tanah. ya pakai saset Pak. Kalau yang pakai botol itu bukan apa nih Pak? Boleh Pak, itu dengan sistem siram. Soalnya kan usia durian udah ada lebih dari 10 tahun, pokoknya Udah tinggi Pak. Iya udah tinggi banget itu. Ya sistem siram saja Pak. 20 meteran. Kalau ke atas kan nggak mungkin. Ya. Dibanding lagi. Iya. Bukan biasanya kan cuma di atas Pak. Berarti di Iya, tanah bisa di di bawah. sekitar pohonnya aja Pak ya. Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel Petani Mulia Sobat ya. Oke sobat, pada video pagi hari ini saya akan menyemprot tanaman nilam saya ini ya, karena pertumbuhannya kurang maksimal dan tidak merata ya. Saya akan mencoba menyemprot dengan memakai pupuk yang ada di mesinnya sobat ya. Ini Tanya aja semua dari sana. Tinggal peternakan ikan. Tinggal ikan doang. Iya. Itu ada di video di gunung beta nggak ada. Enggak ada. Kalau di sana ada. Berapa dia mandi. Nah ini testimoni sawit Pak. Sawit pembinaan saya di Penajam sama di ya KN Pak. Nah ini yang pertama yang saya ceritakan tadi yang tembus 1,5 ton nih Pak. Ini di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Blackmores Pregnancy and Breastfeeding Group, rahasia ASI berkualitas untuk tumbuh kembang yang optimal. Hari ini kita bersama tim KKTI Kabupaten bersama Bapak nanti baru bisa menyaksikan sendiri hasil penerapan teknologi biotani sawit milik Pak Slamet. Kita ini yang mengambil nih. Berapa Mas ini timbangannya nih? Berapa Pak Slamet tadi? 1 ton? Naik lagi dari kemarin 1178 sekarang naik lagi. Alhamdulillah. Sawit itu sebulan 2 kali Pak kebun kita panennya. Per 15 hari sekali ya. Awal mulai dari umur 3 tahun dia mulai belajar buah sampai
umur 15 tahun. Kita cuma 2,6. Terus selama nutrisi petani kuat ngasih nutrisi pupuk, makanya sawit itu intervalnya setahun tuh pemupukan 3 kali. Itu kalau standarnya petani plasma perusahaan itu mereka jadwal setahun 3 kali Pak. Plasma perusahaan. Makanya kalau dengan ini dengan biota tadi cuma berapa? 450. Kalau kalikan 3 setahun berapa kali Pak? Jadi totalnya berapa? 1.300.000-an lah. 350. Nah, itu sudah setahun. Berapa Mas ini peningkatan produksinya luar biasa. Nah, berapa Pak selama tadi? 1 ton? Naik lagi dari kemarin 1.178 sekarang naik lagi. Bos Pak, 1,5 ton. Dia hanya kebun Pak. Nyemprot hanya habis 3 botol aja. Masalahnya biasa.